Ya, kita kembali lagi ke diagram ini yang memperlihatkan siklus monitoring dan evaluasi, dan di sana ada komponen implementasi ya. Nah, berarti dalam konteks Monef, implementasi ini tidak bisa kita lepaskan. Ya, selain kita mengevaluasi kualitas dari dokumennya, kita juga harus evaluasi implementasinya, sukses atau tidak, tercapai atau belum tercapai gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki. Apakah kebijakannya harus kita ubah, atau pengendaliannya harus kita lebih ketatkan lagi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam proyek kajian evaluasi ataupun peninjauan kembali rencana tata ruang, ya, itu implementasi RTR, implementasi rencana tata ruang itu masuk ke yang bagian bawah ini. Mereka nyebutnya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. Atau bahasa lain, pelaksanaan ini berarti implementasi. Ya. Kemudian nanti di bagian penilaian pun ada labelnya tinggi atau rendah, besar atau kecil di bagian sini. Nah, yang harus kita lihat di sini adalah implementasi tata ruang ini dievaluasi ke dalam dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek geospasialnya, atau aspek di atas petanya seperti apa. Dia sudah tercapai atau belum berdasarkan gambaran yang kita lihat di atas peta. Tentunya dengan dua data yang harus kita gunakan ya, kondisi existing, ya peta-peta existing, dengan peta rencana. Dia match atau mismatch. Ya, dia sesuai, cocok tidak yang di peta rencana dengan yang di peta existingnya. Gitu. Terus yang kedua adalah aspek program dan kegiatan. Nah, di bawah ini secara teoritis ya, theoretically ada dua istilah untuk menyebut aspek outputnya di atas peta, itu sering disebut sebagai conformance, atau aspek kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sudah berjalan atau belum, itu disebut sebagai aspek performance ya. Karena conformance ini tidak bisa dicapai tanpa ada performance gitu. Kita mau mengembangkan kawasan industri, tapi ada satu area yang sudah diplot sebagai kawasan industri ya. Terus tidak ada kegiatan bagaimana cara menarik investasi biar mereka berkembang di sana, arahan industrinya biar mau investasinya di sana. Nah, berarti kan tidak ada usaha, tidak ada kegiatan yang dilakukan, tidak ada performance yang dimunculkan di sana, sehingga performance-nya, output pada layer petanya pun tidak bisa kita capai. Itu ya, tidak hanya di pola ruang, termasuk struktur ruang kan. Kita pengen ada peta jalan gitu muncul, ya kenyataannya akan ada jalan di sana. Tanpa ada pembangunan jalannya, ya performance-nya tidak akan tercapai gitu. Tanpa ada performance kegiatan pembangunan jalan, bentuk bentuk struktur ruang yang diinginkan juga tidak akan bisa dicapai. Itu esensi dari conformance dan performance. Nah, ini adalah instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek program dan kegiatan, atau bahasa istilah yang tadi saya gunakan adalah aspek performance. Ya, jadi aspek programnya itu atau usaha-usaha untuk mewujudkan bentuk ruang seperti itu tuh dilakukan atau tidak. Nah, ini yang memang jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengevaluasi conformance. Karena dokumen-dokumen yang harus kita baca juga jumlahnya lebih banyak. Ya, data-data yang kita gunakan lebih banyak karena kita harus lihat laporan tahunan dinas, kita harus lihat laporan bupati, laporan wali kota dan lain sebagainya yang isinya
berkaitan dengan laporan kegiatan apa saja yang sudah mereka lakukan. Sehingga kita tahu, misalnya ada rencana untuk pengembangan jalan, pembangunan jalan. Panjang jalannya 10 km, baru dibangun 6 km. Berarti secara performance baru tercapai 60% untuk menuju bentuk akhir dari yang 100% atau conformance-nya itu tadi terkoneksi antara kecamatan A dan kecamatan B. Ada jalan gitu ya, kalau di peta ada jalan dari kecamatan A ke kecamatan B. Tetapi karena belum 100%, ya karena performance yang dilakukan belum 100%, sehingga conformance-nya pun dia belum 100% gitu. Ya, jadi conformance dan performance itu sangat sangat berkaitan erat. Di sini dalam mengevaluasi performance itu volume ya, luas, panjang, jumlah unitnya mau berapa banyak dan lain sebagainya itu penting. Makanya di dalam studio teman-teman membuat log frame, mudah-mudahan juga diarahkan pada kelompok-kelompok yang lain. Saya minta log frame-nya muncul kegiatan dengan kedetailan sampai ke luas, ke panjang, ke volume gitu ya. Jadi kalau mau bikin pasar, berapa banyak pasarnya? 3. Nah, itu akan memudahkan evaluasinya nanti. Jangan cuma membangun pasar pada PKL atau pada PPK. Berapa jumlah pasarnya? Nah, itu akan evaluasinya nanti juga akan susah. Atau kalau kita kembalikan pada elemen kualitas, berarti rencana tersebut itu punya kualitas instrumen implementasi dan instrumen evaluasi yang kurang baik. Karena tidak jelas operasionalnya kita harus bangun berapa banyak. Nah, nanti pada konteks implementasinya, itu kita bisa bawa ke sini. Kita bisa kalkulasi persentasenya akan lebih mudah kalau pada dokumen rencananya itu memunculkan informasi yang sangat detail sampai kepada unit-unit atau besaran-besaran seperti luas, panjang, jumlah, volume, ya, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di tabel depan ini, ya kan? Itu 2, kemudian udah sesuai dicentang, realisasinya ternyata 2, berarti 100%. Kemudian jalan, panjangnya 18 km, baru terbangun 8 km. Berarti masih ada 10% yang belum dibangun. Nah, ini persentase realisasinya berarti hanya 44%. Gitu. Dan lain-lain ya, sampai ke rencana pola ruang, itu berapa luasnya di situ. Oh, luasnya direncanakan 1.000 hektar. Ternyata yang terrealisasi hanya 700 hektar, berarti realisasinya 70%. Atau bisa juga yang direncanakan 1.000 hektar, yang terrealisasi 1.100 hektar, berarti realisasinya ada 1.100%. Nah, ini bukan berarti indikasinya baik kalau rencana pola ruang, bukan. Artinya ada rencana pola ruang pada kawasan yang lain yang justru terserobot, terjadi penyimpangan, ya kan? Karena lahan itu secara umum ya, secara mendasar dia kan tidak bisa bertambah. Ya, ingat lagi konsep trade off dalam land use ya, konsep trade off muncul karena secara mendasar lahan itu jumlahnya tetap. Sehingga kalau ada yang berubah, ada yang bertambah pada satu kawasan atau satu jenis land use, ada juga yang berkurang pada land use jenis yang lain. Nah, rencana pola ruang kan gitu. Berarti kalau ada rencana pola ruang yang terrealisasi lebih dari yang direncanakan, berarti ada jenis kawasan di dalam rencana pola ruang tersebut yang terjadi penyimpangan, alias jumlahnya dia tidak sesuai atau tidak tercapai gitu. Kalau di rencana kawasan strategis biasanya nanti berkaitan dengan programnya ya, apa yang dilakukan dalam pengembangan rencana kawasan strategis tersebut. Nah, ini bisa juga berkaitan dengan
program yang muncul di rencana struktur ruang dan juga di rencana pola ruang kalau dia memang punya kaitan erat antara status dia sebagai kawasan strategis dengan program yang digunakan dalam perwujudan atau dalam implementasi rencana struktur dan juga rencana pola ruang. Tapi secara umum pengisian untuk evaluasi aspek program dan kegiatan atau aspek performance dari implementasi rencana tata ruang adalah seperti ini. Nah, dokumennya apa aja sih yang harus dicari? Nah, ini yang cukup banyak ya, ada laporan kinerja tahunan, ada RKPD, ada laporan realisasi keuangan, bisa tahunan, bisa bulanan, hingga wawancara. Ya. Wawancara ini perlu hati-hati karena cukup subjektif biasanya. Wawancara biasanya dilakukan untuk triangulasi, ya, untuk confirm aja benar nggak sih dokumen tersebut menyatakan seperti apa. Yang lebih formal dalam konteks evaluasi performa atau performance rencana tata ruang ini lebih pada dokumen-dokumen pelaporan, karena di situ lebih jelas angka-angkanya ya. Walaupun bisa juga dengan wawancara kalau datanya tidak ada, ya. Kalau datanya ada, wawancara digunakan sebagai metode triangulasi atau metode pengecekan ulang ya, konfirmasi aja bener nggak sih kayak gini. Atau kita mau gali kenapa sih kayak gitu, kenapa yang terbangun baru satu dari yang direncanakan 3. Oh duitnya nggak ada, oh tadinya dijanjikan oleh APBN tapi ternyata nggak lanjut dan lain sebagainya. Itu juga bisa digali melalui wawancara. Kemudian informasi indikator capaian yang lain bisa juga dilihat dari BPS dan juga dinas-dinas terkait. Ya, ini juga menjadi salah satu sumber informasi untuk evaluasi program dan juga kegiatan RTR atau performa dari rencana tata ruang tersebut. Performance untuk mencapai rencana yang kita inginkan. Teknik penilaiannya dia gabungan ya, ada checklist, ada deskriptif, dan juga ada persentase. Nah, dia kombinasi dalam satu tabel ini kalau kita lihat dia menggabungkan beberapa teknik penilaian. Biner atau checklist, deskriptif ya, kita sampaikan hasil wawancaranya, kita sampaikan hasil analisisnya dalam bentuk narasi, dan juga kuantitatif dengan persentase. Ini bentuk pelaporan yang pernah kami lakukan di dalam evaluasi atau di dalam PK RT/RW Kabupaten Konawe Selatan ya. Bagian bawah ini ada sumber-sumber data yang kita gunakan, ada LKPJ, dinas, RKPD, wawancara, atau kalau memang tidak ada sama sekali kita buat dia menjadi kuning. Ya, pastinya biasanya datanya dia tidak terrealisasi gitu biasanya ya. Tetapi kemudian karena ada catatan kuning ini, orang akan lebih aware, oh sebenarnya ketidakrealisasian itu lebih disebabkan karena tidak ada data yang berhasil didapatkan. Dengan catatan kuning ini memang kita sudah all out ya, kita sudah benar-benar mencari data sampai kemana-mana ternyata memang tidak ada. Nah, ini misalnya peningkatan fungsi PKL Andolo, penyusunan penetapan perda Kabupaten 5 tahun pertama. Oh, ada tidak program kegiatannya? Oh, sudah dilakukan. Penyusunan RDTR misalnya sudah dilakukan belum? Kalau sudah, berapa persen sudahnya? Kalau belum, berapa? Kemudian kita persentasekan semacam ini. Ya, jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin sangat kualitatif, tidak ada angkanya pun bisa dipersentase ya. Yang penting kita punya kriteria untuk mempresentasekannya seperti ini. Atau kalau dia memang bukan kewenangan dari kabupaten juga bisa diberikan catatan seperti ini ya, bukan kewenangan dari kabupaten, biasanya berhubungan dengan aspek-aspek fasilitas, infrastruktur itu yang oh ternyata dia punyanya provinsi, oh ternyata dia punyanya nasional ya, kayak jalan gitu kan, ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Nah, itu ribet urusannya nanti kalau kita
kita kerja di pemerintahan daerah kabupaten misalnya, kemudian ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ya itu berarti harus memang dikembangkan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengelola jalan tersebut. Kalau di sini contoh yang di depan ini adalah bandar udara. Nah, bandar udara itu tidak ada wewenang yang bisa diperbolehkan kepada kabupaten untuk membangun bandara, sehingga kita nggak bisa mengevaluasi. Walaupun pada bagian kanan, ya, pada bagian keterangan, kita bisa sampaikan bahwa kegiatan tersebut belum terlaksana. Tapi nanti ada catatan lagi. Maksudnya belum terlaksana gimana? Di RT RW provinsi atau di RT RW nasional itu dijanjikan ada bandara, ya, ada rencana bandara yang titik area bandaranya itu masuk dalam kabupaten kita. Misalnya Kendal, Kendal menurut nasional mau dikasih bandara penunjang untuk Greater Semarang. Nah, itu kan harus di level nasional bandar udara itu, ya. Tetapi sampai di akhir tahun ke-10 misalnya bandaranya belum dibangun-bangun. Nah, kita kan nggak bisa melihat itu sebagai ketidakcapaian, ya, kegagalan, atau kita belum mencapai dari sudut pandang kabupaten. Yang nanti boleh menuliskan, oh proyek ini belum tercapai, itu adalah evaluasi RT RW di tingkat nasional. Tapi pada bagian keterangan sebagai catatan kita belum bisa menyatakan bahwa belum terlaksana oleh pihak nasional, itu yang di bagian sini. Itu juga bisa diberikan catatan semacam itu. Ya, sehingga cukup kompleks di sini, kita harus tahu itu wewenangnya siapa, itu kegiatan proyeknya siapa, apakah nasional atau provinsi, atau memang itu proyek yang sepenuhnya bisa ditangani oleh kabupaten. Terus ya contohnya ada banyak, nanti teman-teman bisa lihat. Contoh yang kawasan lindung. Kita masuk ke aspek geospasial atau istilahnya yang tadi saya gunakan adalah conformance. Conformance-based approach. Nah, di sini ada, ini saya ambil dari riset jurnal, ya. Conformance-based approach. Jadi dia mengevaluasi land use hanya dengan menggunakan GIS gitu. Jadi menggunakan overlay lah, bahasa teknisnya kalau kita pakai GIS itu overlay. Ya, cocok atau enggak nih yang direncanakan dengan yang aslinya, atau confirmed atau non-confirmed, gitu. Nah, ini timeline yang harus kita pahami dulu berkaitan dengan evaluasi conformance atau evaluasi secara perwujudan fisik dari rencana tata ruang yang kita buat. Nah, posisi gambar sebelah kiri kita asumsikan, ya, kita simulasikan dia sebagai kondisi existing. Ya, ini kondisi existingnya seperti ini. Kemudian gambar yang tengah, ya, ini kita simulasikan dia sebagai produk rencana. Ya, jadi kira-kira RT RW kita 20 tahun ke depan itu akan menghasilkan kondisi seperti ini. Jadi ini bentuk visualisasi capaian land use yang ada di daerah tersebut di T+20 atau di 20 tahun mendatang. Ya, produknya rencana, berarti ini cuma ada di dalam dokumen sementara. Nah, nanti perwujudan aslinya, ya, di masa depan di T+20 itu di 20 tahun mendatang itu beneran sesuai dengan ini atau tidak. Makanya di bawah ini saya tulis target sesuai rencana atau tidak. Ya, ini rencana, nah pencapaiannya gimana nih? Nah, ini kan baru bisa dievaluasi saat kita sudah mencapai tahun T+20 gitu. Saat tahun 20 tahun mendatang itu menjadi masa sekarang gitu, menjadi existing gitu kan. Nah, saat gambar kiri ini
sudah terlewati 20 tahun, gambar tersebut kan menjadi masa lalu, ya. Masa lalu atau kondisi existing pada T-20. Ya, jadi kalau rencana katakanlah ini kondisi di tahun 2020, berarti kita sekarang sudah fase tahun 2040, ini adalah gambaran peta di tahun 2020. Nah, ternyata di tahun 2040 kondisinya seperti ini, yang sebelah kanan. Nah, ini kemudian dievaluasi ke dalam gambar yang tengah, karena gambar yang tengah adalah produk rencana gitu. Jadi yang kondisi existing dibenturkan, dilawan dengan produk rencana. Nah, inilah evaluasi conformance. Evaluasi apakah kondisi existing yang berhasil dicapai itu sesuai dengan rencana di atas petanya seperti apa, iya atau tidak. Nah, ternyata kalau lihat gambar di depan ini, jumlah kawasan urbannya yang warna merah jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan yang direncanakan. Gitu. Gampangnya seperti itu ya. Berarti ada sesuatu yang tidak confirm di sana. Ada conformance yang ada penyimpangan. Bahasa lainnya berarti ada penyimpangan tata ruang di sini. Ini contohnya yang dipublikasi dalam riset tersebut ya. Kalau kita menggunakan teknik overlay, kita bisa lihat mana yang non-conforming sama yang unfulfillment ya. Non-conforming ini lebih ke ketidakcocokan. Kalau yang unfulfillment di sini dia lebih ke berkaitan dengan uh, belum terjadi gitu. Belum terjadi pembangunannya. Atau dia direncanakan tapi nggak kesampaian gitu. Kalau di konteks land use, kalau konteksnya land use, berarti kemungkinan besar yang warnanya kuning ya, yang unfulfillment itu masih vacant land, itu bisa juga masih lahan-lahan kosong. Kalau yang konteksnya jaringan jalan seperti ini, yang non conforming, ini berarti dia tidak direncanakan, tapi tahu-tahu dibangun. Ya, jadi tidak sesuai dengan rencananya nih, yang garis merah. Kalau yang kuning, yang unfulfilled ini, dia direncanakan tapi belum dilakukan atau belum dibangun. Gitu. Ya, yang lain sama gitu konteksnya. Oke, nah ini tidak ada UAS ya, teman-teman. Untuk terakhir hanya cukup mengumpulkan tugas evaluasi kualitas. Tidak perlu sampai sini. Untuk kakak tingkat tahun lalu, evaluasi rencana tata ruang yang dilakukan adalah menilai conforming sama non-conforming. Tetapi pada tahun ini saya ubah ke kualitas rencana. Ya, supaya lebih mudah lah, tidak mengurangi esensi course learning outcomes yang teman-teman capai. Mudah-mudahan dengan tugas itu teman-teman bisa latihan untuk evaluasi kualitas rencana. Kalau yang untuk GIS-an semacam ini, insya Allah teman-teman sudah cukup paham melalui studio, ya tinggal memahami pada kerangka evaluasi. Ternyata metode overlay itu sangat bisa digunakan untuk mengetahui area mana yang memang sudah terrealisasi atau belum pada konteks evaluasi rencana tata ruang untuk yang confirming atau conformance base. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan.